Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 13 Juni 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Menghina Orang Tua. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 23 ayat yang ke-22. Firman Tuhan Amsal 23:22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, di tengah berbagai macam perkembangan dunia, tatkala anak-anak tumbuh berkembang dengan banyak perlakuan yang khusus dari orang tua, seringkali anak-anak lupa untuk membalas budi dari kasih perhatian orang tua selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ajarkan kami hal ini dengan baik. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jangan menghina orang tua. Rasanya bagian ini tentu tidak pernah terpikir oleh anak-anak untuk menghina orang tua. Namun tatkala anak bertumbuh menjadi pribadi yang sudah terbiasa mendapatkan perlakuan, pemeliharaan, pemberian, orang tua memberi waktu, memberikan pendidikan, memberikan segala sesuatu, memang tidak ada orang tua yang sempurna. Orang tua pun sampai meninggal, mereka belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Tetapi orang tua pada umumnya seluruh kehidupannya dilakukan hanya untuk memikirkan bagaimana anak bisa tumbuh dengan baik. Firman Tuhan berkata, ayah orang benar akan bersorak-sorak yang memperanakan orang-orang yang bijak dan bersuka cita karena dia. Ayat yang ke-22 berkata, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau dan jangan menghina ibumu kalau ia sudah tua. Tentu ayat ini diperuntukkan buat anak-anak. Tetapi pada ayat yang ke-23 dikatakan, belilah kebenaran, jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat dan didikan dan pengertian. Ayat 23 adalah penyebabnya. Kalau orang tua mendidik anak dengan pengertian dan hikmat, maka anak akan tumbuh dengan baik. Bagaimana supaya orang tua itu tidak dihina di masa tua? Maka pendidikannya yang dilakukan oleh orang tua memberikan katakanlah penghargaan, kepercayaan. Kita tidak membuat anak itu dipatahkan semangatnya. Dan secara tidak sadar, pihak yang membuli tumbuh kembang anak, seringkali orang tua, mungkin dengan memukul bagian kepala, menyebut anak bodoh, menyebut anak tidak bisa apa-apa, menyebut anak hanya bisa dilahirkan, tumbuh hanya bisa menyusahkan orang tua. Kalimat-kalimat tersebut adalah bentuk keluhan orang tua yang sesungguhnya tidak boleh diucapkan. Kalau itu berulang diucapkan, lalu berkali-kali diucapkan, itu akan direkam dalam pikiran anak. Lalu anak berpikir, memang aku tidak berguna, memang aku menyusahkan orang tua. Maka itu yang diajarkan, yang tujuannya orang tua memang baik, supaya anak tumbuh kembang dengan baik. Tetapi pendidikan yang baik tidak dengan memakai kata-kata yang tidak baik. Tidak mungkin. Kalau kita ingin anak tumbuh menjadi anak-anak yang menjadi terang di masa besarnya, lalu yang keluar dari kalimat dan kata-kata kita adalah kata-kata kegelapan, kata-kata merendahkan, kata-kata kemudian meremehkan anak. Lalu anak tumbuh kembang menjadi kepahitan. Betul kita memberikan apa yang baik buat anak. Kalau kita boleh belajar, anak-anak yang menghina orang tua di masa tuanya, sekalipun itu dilarang oleh firman Allah, itu tidak serta-merta terjadi seperti demikian. Seringkali orang tua yang pilih kasih, orang tua yang menganak emaskan anak tertentu, karena ada kelebihan-kelebihan tertentu yang membahagiakan orang tua. Secara tidak sadar, kita membandingkan anak yang lebih menyenangkan hati kita dengan anak yang mungkin lebih berani berontak, lebih berani bersikap, berbeda pendapat. Dia punya sikap dan keputusannya sendiri. Sementara sikap-sikap seperti itu adalah sikap-sikap positif kalau kita kemudian arahkan dan ajarkan dengan baik. Ayat yang ke-23 dikatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat dan didikan dan pengertian. Kalau anak diberikan tumbuh kembang pendidikan yang baik dengan pengertian dan hikmat dari Allah, maka kita percaya anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang bisa menghargai orang tua, menjadi anak-anak yang bisa menghormati orang tua, dan menjadikan anak yang bisa memperlakukan orang tua di masa tuanya tidak akan menghina orang tua atau kemudian membuang orang tua atau mengabaikannya. Pada ayat 24 dikatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai
yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita dengan dia. Kita bertemu dengan kata bijak di dalam ayat 24. Dan kita bertemu kata-kata hikmat, didikan, dan pengertian pada ayat yang ke-23. Maka dua bagian ini saling bersinergi satu dengan yang lain. Dengan demikian sahabat seperjalanan, tentu saya mendoakan dan kita berharap kita punya anak cucu yang tumbuh kembang, bisa menghormati orang tua, bisa mengurus orang tua pada masa tuanya. Namun semuanya itu bergantung bagaimana kita mendidik dengan hikmat atau dengan emosi. Bagaimana kita meminta pengertian dari Allah atau hanya pengertian dari diri sendiri. Apakah kita menjadi orang yang bijak atau menjadi orang yang ingin menang sendiri. Banyak orang tua tidak pernah mau belajar bahwa dirinya ada kesalahan. Kita terus mengoreksi anak-anak. Salah ini, salah itu, tidak benar ini, tidak pernah benar itu. Kita terus memberikan nasihat. Pernahkah kita memberikan ruang kepada anak untuk berbicara? Anakku, cucuku, apa yang salah pada diri kami yang perlu diperbaiki? Apakah hak bicara anak itu diberikan untuk mengoreksi juga orang tua? Karena rumah tangga yang belajar tidak hanya anak, tidak hanya cucu. Setiap orang harus terus belajar bertumbuh menjadi semakin baik. Orang tua tidak boleh ada yang berhenti belajar menjadi lebih baik. Oma dan opa sekalipun bukan berarti kita sumber kebenaran yang tidak boleh dikoreksi, yang tidak boleh kemudian dikeluhkan, yang tidak boleh diprotes. Dengan demikian, kita akan menghasilkan anak-anak yang pada akhirnya akan melakukan perkara yang sama. Sewaktu kita menjadi tua, anak-anak tumbuh dewasa, anak-anak hanya melakukan apa yang kita lakukan dahulu kepada anak-anak kita, lalu anak-anak tumbuh dewasa, kita menjadi semakin renta dan tua, menjadi lansia, mereka hanya mengulang perbuatan yang kita pernah lakukan kepada anak-anak kita di waktu mereka masih kecil. Dan anak-anak yang waktu tumbuh dewasa, mereka melakukan hal yang sama di waktu kita sudah lansia. Kita tidak berbicara tentang hukum tabur tuai, tapi kita berbicara tentang hukum sebab akibat. Dengan demikian sahabat seperjalanan, seperti petani. Petani akan menghasilkan panen yang baik kalau mengikuti proses penanaman yang baik sesuai dengan pertanian yang baik. Demikian juga orang tua. Anak tentu bukan tanaman. Anak adalah satu pribadi. Biarlah kita memupuk, memelihara, merawat, memberikan yang baik. Tidak hanya hal-hal yang sifatnya finansial, kecukupan, pendidikan, makanan, tetapi memberikan hikmat didikan sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Ingatlah, anak-anak akan menghargai kita, anak akan menghormati kita, anak-anak akan merawat kita orang tua di masa tua dengan baik. Suatu kita juga menginvestasikan perkara-perkara yang indah, kita pun akan menuai hal-hal yang indah. Dengan demikian, bahwa berumah tangga tidak hanya anak yang belajar, tapi juga orang tua. Anak-anak tidak boleh menghina orang tua, tapi orang tua pun harus belajar menghargai hak-hak anak sebagaimana tumbuh kembang yang seharusnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga rumah tangga kami, anak cucu, orang tua, opa, oma, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan membeli kebenaran yang firman Tuhan katakan pada ayat 23, yaitu hikmat, pendidikan, pengertian sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.